Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada praktikan Praktikum Statistika tahun 2024, tepatnya pada modul 1, distribusi peluang. Di sini, kalian akan belajar mengenai percobaan Bernoulli dan juga teorema limit sentral. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Anissa Wahyunurita dari Teknik Industri Angkatan 2022. Lalu ada juga rekan saya, Mbak Putri Ana Wahyu Priyadi dari Teknik Industri Angkatan 2021 dan juga ada Mas Faik Afif Udin dari Teknik Industri Angkatan 2022. Sebelum melakukan praktikum, alangkah baiknya teman-teman mengetahui apa saja tujuan dari praktikum itu dilaksanakan, terutama pada praktikum modul 1 kali ini. Yang pertama adalah mengenal dan mengidentifikasi jenis-jenis distribusi peluang dari suatu kejadian. Lalu yang kedua adalah melakukan pengujian distribusi peluang menggunakan uji goodness of fit, dan yang ketiga adalah menguji kebenaran dari teorema limit sentral. Distribusi peluang. Apa itu distribusi peluang? Distribusi peluang merupakan tabel, grafik, atau rumus yang memberikan nilai peluang dari sebuah peubah atau variabel acak. Berdasarkan karakteristik peubah acaknya, distribusi peluang dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah distribusi peluang diskrit, lalu yang kedua adalah distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang diskrit. Distribusi peluang diskrit merupakan distribusi peluang yang peubah acaknya dapat dihitung. Contohnya, pada saat teman-teman memainkan ular tangga, dalam permainan ular tangga, teman-teman dapat menemukan sebuah dadu yang memiliki nilai dari skala 1 sampai skala 6. Lalu, untuk macam-macam distribusi peluang diskrit, yang pertama adalah distribusi seragam atau distribusi uniform. Lalu yang kedua adalah distribusi binomial, lalu yang ketiga adalah distribusi hipergeometrik, dan yang keempat adalah distribusi Poisson. Selanjutnya adalah distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang kontinu merupakan distribusi peluang yang peubah acaknya dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu atau tidak terhingga. Contohnya, pada saat melakukan pengisian botol minuman pada sebuah perusahaan. Lalu, untuk macam-macam distribusi peluang kontinu, yang pertama ada distribusi normal, yang kedua ada distribusi eksponensial, yang ketiga ada distribusi gamma, lalu yang keempat ada distribusi C kuadrat, dan yang kelima ada distribusi Weibull. Selanjutnya adalah percobaan Bernoulli. Percobaan Bernoulli merupakan suatu percobaan yang dilakukan sebanyak N kali dan memiliki dua kemungkinan, yakni kemungkinan sukses atau kemungkinan gagal. Contohnya, pada saat teman-teman melakukan pelemparan keping uang logam, di mana pada keping uang logam tersebut terdapat dua sisi. Yang pertama ada sisi gambar, lalu yang kedua ada sisi angka. Uji goodness of fit. Uji goodness of fit sendiri merupakan suatu pengujian yang digunakan untuk menentukan apakah suatu populasi mempunyai suatu distribusi teoritis tertentu, di mana distribusi teoritis sendiri merupakan distribusi yang frekuensinya diturunkan secara matematis. Lalu, macam-macam distribusi teoritis, yang pertama ada distribusi binomial, lalu yang kedua ada distribusi Poisson, dan yang ketiga ada distribusi normal. Dalam uji goodness of fit ini, kita akan membandingkan kedekatan antara nilai frekuensi harapan dan juga frekuensi pengamatannya. Lalu yang terakhir adalah teorema limit sentral, yakni sebuah teori yang menyatakan bahwa jika ukuran sampel semakin besar, maka sifat rata-rata distribusi peluang sampelnya akan semakin mendekati distribusi normal. Apabila kita menggunakan sampel semakin banyak, maka kurva yang akan terbentuk atau kurva yang akan dihasilkan akan semakin mendekati distribusi normal. Sekian untuk preview materi dari modul 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.